Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sulistiawati. Saya dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video tentang keluarga sakinah untuk memenuhi tugas AIK. Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap insan untuk memasuki bahtera rumah tangga. Banyak orang yang mendambakan keluarga sakinah, namun belum memahami apa dan bagaimana sebenarnya keluarga sakinah itu, sehingga terjadi kekeliruan dalam menerapkannya. Di sini saya akan menyampaikan pengertian, landasan pembentukan, asas, tujuan, serta fungsi dari keluarga sakinah. Pengertian keluarga sakinah. Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami istri, baik beserta maupun tanpa anak. Dapat juga anggota keluarga lain yang menjadi tanggungan dan orang yang membantu keluarga tersebut. Sedangkan sakinah yaitu perasaan tenang yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. As-sakinah lawan dari kata al-ajalah yang berarti tergesa-gesa. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis mengisyaratkan bahwa sakinah yaitu meniadakan sikap ketergesa-gesaan. Kondisi sakinah tidak hadir begitu saja, namun harus diusahakan dan diperjuangkan dengan sabar dan tenang. Suami istri harus saling memberdayakan baik secara spiritual maupun psikologis agar terwujud keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan penjabaran dari firman Allah Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, yang artinya, dan dari tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram, dan dijadikannya untukmu rasa kasih dan sayang. Dan yang sesungguhnya yang demikian itu ialah terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Dari ayat tersebut menyatakan bahwa tujuan dari berkeluarga yaitu untuk menenteramkan dan untuk mewujudkan ketentraman dan ketenangan yang berlandaskan mawaddah warahmah, yaitu saling mencintai dan penuh kasih sayang. Keluarga sakinah dapat didefinisikan sebagai bangunan keluarga yang berdasarkan perkawinan yang sah yang tercatat di kantor urusan agama, yang dilandasi dengan rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab, dan untuk mewujudkan ketenangan, kedamaian serta kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu landasan pembentukan keluarga sakinah. Keluarga sakinah dibentuk berdasarkan pada tauhid, yaitu kesadaran bahwa semua proses dan keadaan kehidupan berkeluarga harus berpusat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semua kegiatan kekeluargaan harus semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir, yang artinya kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu dan atau kamu menyembunyikan,
niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tauhid sebagai landasan pembentukan keluarga sakinah tercermin dalam tauhid rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah yang merupakan esensi ajaran tauhid yang ada dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 2 sampai ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan, dan hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Yang ketiga yaitu asas keluarga sakinah. Pembangunan keluarga sakinah perlu dilandaskan pada 5 asas, yaitu asas karomah insaniyah, asas pola hubungan kesetaraan, asas keadilan, asas mawaddah warahmah, serta asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia dan akhirat. Yang pertama, asas karomah insaniyah. Asas karomah insaniyah menempatkan manusia, laki-laki dan perempuan sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemuliaan dan kedudukan utama. Allah menciptakannya dengan dibekali berbagai potensi, memuliakannya dengan memberikan berbagai macam kebutuhan, dan memilihnya menjadi wakil Allah untuk memakmurkan dunia dan mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Sedang yang kedua yaitu asas hubungan kesetaraan. Pola hubungan antara anggota dalam keluarga sakinah bersifat kesetaraan, yaitu pola hubungan antar manusia yang didasarkan pada sikap penilaian bahwa semua manusia mempunyai nilai sama. Perbedaan status dan peran seseorang tidak menimbulkan perbedaan nilai kemanusiaannya di hadapan orang lain. Hanya tingkat ketakwaan yang membedakan nilai kemanusiaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu asas keadilan. Keadilan merupakan ajaran yang bersifat universal. Semua agama maupun paham mengajarkan membudayakan keadilan sesuai dengan teologi maupun ideologi yang mendasarinya. Islam menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang asasi. Al-Quran tidak mendefinisikan adil, tetapi menunjukkan praktik penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil, sebaliknya melarang mencela tindak ketidakadilan. Yang keempat yaitu asas mawaddah warahmah, yaitu asas penuh cinta dan kasih sayang. Mawaddah warahmah dalam keluarga adalah keadaan jiwa pada masing-masing individu anggota keluarga yang memiliki perasaan lekat secara sukarela pada orang lain, yang diikuti oleh dorongan dan usaha untuk menjaga dan melindunginya. Bagi kehidupan keluarga, mawaddah warahmah merupakan perekat yang mendorong tumbuhnya rasa saling mencintai, membutuhkan, melindungi, menghormati antar anggota keluarga sehingga terbentuk suasana aman, tentram, dan damai dalam anggota keluarga. Yang kelima yaitu asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia dan akhirat. Keluarga sakinah adalah bangunan keluarga yang dirancang untuk mampu memenuhi kebutuhan pokok keberlangsungan dan kesejahteraan yang mengandung kemaslahatan dan keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat. Terdapat 5 konsep dasar dalam kehidupan keluarga sakinah, diantaranya yaitu kebutuhan spiritual, kebutuhan pendidikan, kebutuhan ekonomi, kebutuhan hubungan sosial, serta kebutuhan kesehatan dan pengelolaan lingkungan. Yang keempat yaitu tujuan keluarga sakinah. Pada prinsipnya, terdapat 2 tujuan utama pembentukan keluarga sakinah, yaitu terkait dengan eksistensi kemanusiaan dan kemasyarakatan. Kedua tujuan tersebut merupakan sarana untuk terrealisasinya misi ubudiyah dan kehalifaan. Kedua tujuan utama itu adalah mewujudkan insan bertakwa dan masyarakat berkemajuan.
Yang kelima yaitu fungsi dari keluarga sakinah. Keluarga sakinah memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan kemanusiaan. Ia memiliki fungsi utama yang tidak dapat digantikan oleh institusi soal lainnya. Keluarga sakinah memiliki berbagai macam fungsi, mulai dari fungsi keagamaan, fungsi biologis dan reproduksi, fungsi penyemaian peradaban, fungsi cinta kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi kemasyarakatan, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pembinaan lingkungan, fungsi rekreasi, internalisasi nilai-nilai keislaman, dan kaderisasi. Untuk yang pertama yaitu fungsi keagamaan. Fungsi ini mendorong keluarga agar dapat menjadi wahana pembinaan kehidupan beragama, yaitu beriman, bertakwa, beribadah, dan berakhlakul karimah. Keluarga berfungsi sebagai tempat menanamkan keyakinan beragama serta mengamalkan dan membiasakan praktik keberagaman. Yang kedua, fungsi biologis dan reproduksi. Keluarga sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sehingga semua anggota keluarga dapat mempertahankan dan mengembangkan hidupnya. Tugas biologis lainnya adalah terkait dengan fungsi reproduksi, agar dapat menerapkan cara hidup sehat dan memperhatikan kesehatan reproduksi untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi para remaja serta memperlibatkan laki-laki dalam tanggung jawab reproduksi. Yang ketiga yaitu fungsi penyamaian peradaban. Keluarga berfungsi sebagai pengembang peradaban. Fungsi ini menempatkan keluarga menjadi wahana pembinaan dan penyemaian nilai-nilai budaya yang luhur dengan dijiwai spirit keislaman. Melalui keluarga, nilai-nilai budaya luhur yang selama ini telah menjadi panutan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dapat terpelihara serta berkembang dan berkemajuan. Yang keempat yaitu fungsi cinta kasih atau kasih sayang. Fungsi ini menempatkan keluarga sebagai wahana interaksi dan membangun ikatan batin sebagai bentuk kasih sayang di antara anggota keluarga. Fungsi ini diwujudkan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga. Yang kelima yaitu fungsi perlindungan. Fungsi ini menempatkan keluarga sebagai wahana memberikan perlindungan fisik, mental maupun moral. Yang keenam yaitu fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan menempatkan keluarga sebagai tempat melakukan pendidikan secara holistik yang mencakup pendidikan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Fungsi ini menuntut keluarga untuk melakukan pendidikan dengan cara mendidik anggota keluarga sesuai dengan tingkat perkembangan dan potensinya, serta memfasilitasi dan mendorong agar aktif dalam pendidikan kemasyarakatan. Yang ketujuh yaitu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi menempatkan keluarga sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan anggota keluarga dalam mengelola sumber-sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kemasyarakatan serta efektif dan efisien, baik kebutuhan kekinian maupun kebutuhan keluarga di masa yang akan datang. Yang kedelapan yaitu fungsi pembinaan lingkungan. Fungsi ini menempatkan keluarga sebagai wahana untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, indah, nyaman, dan produktif. Fungsi ini dilakukan dengan cara menjaga kelestarian lingkungan hidup, menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sehat, aman, penuh keindahan, serta memanfaatkan tanah perkarangan untuk usaha produktif. Yang kesembilan yaitu fungsi rekreasi. Fungsi ini menempatkan keluarga sebagai wahana melepas kepenatan dan kelelahan setelah seharian berkegiatan di luar rumah, baik keluarga atau kuliah, bekerja, kegiatan masyarakat, keorganisasian maupun penyaluran hobi. Yang ke-10 yaitu fungsi internalisasi nilai-nilai keislaman, yaitu keluarga difungsikan sebagai wahana menanamkan dan mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam yang berkemajuan. Yang terakhir yaitu fungsi kaderisasi, yaitu keluarga memiliki fungsi kaderisasi untuk menyiapkan anak-anak dan anggota keluarga lainnya
sehingga tumbuh menjadi generasi muslim yang dapat menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna gerakan dakwah di kemudian hari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Undur ma qala wala tandur man qala. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.